Ya, masalahnya dia tapi ada gitu ya, tapi dia ya, gitu ya. Lagi lihatnya 28 sama cewek yang baru mundur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini, nama saya Andi Saputra, AMD SKM ya. Jadi background pendidikan saya pertama itu di Akademi Keperawatan atau Akper ya Pak. Baru dilanjutkan dengan S1 di SKM, peminatan atau bidang ilmu, lebih tepatnya kejuruan ya, di K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Saat ini saya bekerja sebagai salah satu ahli K3 ya di salah satu set project PT Cipta Kerja Tama, anak perusahaan dari ABM Group. ABM Investama Group di bawah induk perusahaan yaitu TMT atau Tiara Marga Trakindo Group. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait manajemen patik Pak ya, atau pengelolaan patik. Jadi kalau kita berbicara tentang patik ini sebenarnya ada dua Pak ya. Jadi yang pertama itu ada patik fisik dan patik mental atau kelelahan ya, kelelahan fisik dan kelelahan mental. Nah, sebagai seorang ahli K3 atau sebagai seorang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menangani bidang K3 ya, terutama ketika kita berbicara masalah patik, dasar hukumnya kemana sih gitu ya. Jadi dasar hukumnya itu banyak ya. Salah satunya ke regulasi undang-undang kita ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang membahas tentang keselamatan kerja. Itu juga ada ya membahas masalah patik, baru di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait tentang kesehatan. Dilanjutkan kalau yang terbaru itu ada di Permen SDM Nomor 26 Tahun 2018. Itu membahas tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Lalu ada Kemen SDM nomor 1827 tahun 2018. Itu ada di lampiran 4 tentang pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan, mineral dan batu bara. Baru ada di ISO 45001 tahun 2018, lebih tepatnya ada di klausul 81 Pak ya, tentang rencana dan pengendalian operasional. Ya. Jadi kalau kita berbicara patik ini yang perlu kita ketahui pertama kali itu apa sih pengertiannya patik ini? Apa definisinya patik gitu ya? Definisinya patik. Lebih tepatnya kalau kita berbicara patik, patik sendiri itu adalah suatu mekanisme ya, atau suatu mekanisme perlindungan tubuh yang dapat dirasakan secara subjektif ya Pak, dan dapat dilihat atau dinilai secara objektif. Nah, gitu ya. Jadi hilangnya efisiensi dan penurunan kapasitas kerja ya, serta ketahanan tubuh yang ditandai oleh adanya pelemahan kegiatan, pelemahan motivasi dan kelelahan fisik yang dipengaruhi karena kelelahan mental ataupun kelelahan fisik itu sendiri. Nah, terus yang perlu kita ketahui selanjutnya, bagaimana cara kita melihat atau bagaimana cara kita mengidentifikasi, mengantisipasi tanda dan gejala patik. Apa saja tanda dan gejala patik? Terus apa saja program yang perlu atau bisa kita lakukan untuk mengantisipasi ya, mengantisipasi pekerja kita terutama pada area pertambangan ya, pada area pertambangan untuk menghindari atau untuk mengurangi potensi patik ya. Karena patik ini lumayan besar ya Pak, lumayan besar dampaknya buat teman-teman yang mungkin sudah terjun di dunia pertambangan atau mungkin yang teman-teman ahli K3 yang bekerja di industri lainnya ya. Jadi banyak pengaruhnya Pak ya, salah satunya faktor istirahat yang paling menentukan itu faktor istirahat, jam istirahat ya. Atau mungkin kalau faktor mental tuh kita tidak tahu. Ketika kita berangkat kerja, kita memang mempunyai beban ya Pak, mempunyai beban, mempunyai tanggung jawab masing-masing sesuai dengan jabatan dan fungsinya pada suatu organisasi atau perusahaan ya. Tapi di luar itu kita tidak ada yang tahu bahwasanya masing-masing individu itu kita akan selalu punya masalah sendiri Pak. Nah,
Apakah masalah ini mempengaruhi terhadap performa kita? Apakah masalah ini mempengaruhi terhadap kinerja kita? Apakah masalah ini yang di luar pekerjaan mempengaruhi terhadap pekerjaan kita? Nah, itu yang perlu kita tekankan ya. Karena itu juga cukup berpengaruh ketika pikiran kita atau mental kita tidak stabil. Itu akan berpengaruh, akan mempengaruhi psikis kita sehingga rasa kerja kita yang sudah seperti biasa atau hari-hari itu akan terasa lebih lelah atau melelahkan ya. Nah, salah satu program yang bisa kita buat ketika kita, untuk mengantisipasi fatigue, terutama buat teman-teman yang tambang, yang pertama itu pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, Pak ya, atau pre-working namanya, pre-working health examination, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan pemeriksaan sebelum bekerja? Misalnya dari riwayat MCU kita bisa klasifikasi. Nah, kita bisa klasifikasi karyawan yang punya riwayat diabetes mellitus atau penyakit gula sehingga dia cepat lelah atau cepat mengantuk. Baru yang mempunyai riwayat darah tinggi atau jantung itu juga akan mempengaruhi. Nah, baru kolesterol sehingga peredaran darahnya tidak normal. Nah, jadi 3 poin ini bisa kita masukkan ke top 3 disease dari hasil analisa MCU teman-teman medik atau dokter di project site ya. Bisa kita analisis dan kita prioritaskan ketika melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. Kenapa? Karena ketika gula darah mereka tinggi atau tensi mereka tinggi dan kolesterol mereka tinggi akan mempengaruhi terhadap kinerjanya juga gitu ya, atau akan mempengaruhi terhadap faktor kelelahannya juga. Terus yang kedua ada namanya POM kesiapan bekerja. Kita siapkan itu untuk karyawan bisa dengan POM sendiri atau mungkin bersamaan dengan P2H ya, atau pemeliharaan dan pemeriksaan harian unit dari teman-teman operator itu diisi. Tapi ketika di luar operator itu kita buat POM-nya sendiri sehingga ketika mereka berangkat bekerja mereka akan menyatakan dirinya memang siap atau tidak untuk bekerja dengan kondisi sehat yang memungkinkan gitu ya. Baru yang ketiga itu kita bisa lakukan dengan program patik Pak ya, atau manajemen patik. Apa saja? Yang ketiga itu bisa kita lakukan pemeriksaan kesehatan di jam-jam kritis ya. Jam-jam kritis itu jam berapa? Antara jam 1 sampai jam 6 pagi ya, atau dini hari. Kenapa harus dini hari? Karena di saat itu tubuh kita memang dirancang untuk istirahat. Sementara di dunia pertambangan kita bekerja 24 jam yang dibagi dalam 2 shift ya, sehingga ketika kita bekerja di shift kedua atau shift malam itu akan berpengaruh lebih untuk faktor kelelahan atau fatigue Pak ya. Jadi di situ nanti bisa dari teman-teman pengawas, OSI officer ataupun OSI kontrol dan kru medik dibantu dengan kru medik bisa melakukan pemeriksaan fatigue atau inspeksi fatigue ya. Ada juga yang nyebutnya observasi fatigue ya, macam-macam tergantung perusahaannya masing-masing apa sebutan buat programnya ya. Jadi di situ ada 4 item yang diperiksa. Yang pertama itu pemeriksaan klinis, pemeriksaan fisik ya, tekanan darah, dan pemeriksaan keseimbangan atau Ramber test ya. Jadi di Ramber test itu ada pemeriksaan neurologi ya, pemeriksaan neurologi, fungsi-fungsi dan kemampuan seseorang untuk menjaga keseimbangan tubuhnya ya ketika dalam keadaan posisi berdiri gitu ya. Nah, di situ nanti akan kita bahas, mungkin nanti lebih lengkapnya kita lihat dalam video ya Pak, video praktek langsungnya ya. Pada video praktek langsungnya nanti akan lebih jelas apa saja yang dilakukan ketika dilakukan observasi fatigue. Nah, dari hasil observasi fatigue ini yang dilakukan oleh pengawas, paramedik, dan OSI atau HSE ya. Jika di PT Cipta Kerja Utama kita menyebutnya OSI. Kalau mungkin di perusahaan lain ada yang menyebutnya SHE, HSE, dan lain-lain. Nah, pada halnya sama, pada hakikatnya sama. Jadi dari hasil observasi fatigue ini nanti
akan muncul rekomendasi atau akan muncul hasil pemeriksaan dengan 4 kriteria ya. Apakah itu karyawan tersebut dinyatakan sadar penuh tanpa fatigue, apakah karyawan tersebut dinyatakan fatigue ringan ya, atau fatigue sedang dan fatigue berat. Nah, masing-masing dari 4 item temuan ini akan muncul rekomendasi yang berbeda. Apakah dia bisa dilanjutkan bekerja atau bisa kembali bekerja seperti biasanya? Apakah dia bisa bekerja dengan syarat dimonitoring? Apakah karyawan tersebut harus diistirahatkan sejenak ya? Atau harus dilakukan rotasi ke pekerjaan dengan resiko yang lebih kecil. Misalnya awalnya membawa unit dialihkan ke ini jadi checker ya, atau jadi support manpower dan lain-lain ya. Itu ya, atau harus diistirahatkan 1 jam ke depan dilakukan observasi ulang sesuai tahapan yang kita bahas di awal, lalu direkomendasikan bekerja kembali atau langsung dipulangkan atau diistirahatkan pada malam itu karena termasuk kategori fatigue berat ya. Itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita bahas untuk masalah manajemen fatigue. Nah, cara penilaian, cara observasi fatigue, atau ada masukan yang lebih lanjut nanti bisa dibahas di kolom komentar teman-teman ya. Atau mungkin ada expert ya, expert senior saya, mohon maaf jika ada yang salah ya dari penyampaian saya, bisa ditambahkan atau bisa dikoreksi. Itu ya, pada poinnya saat ini saya masih dalam tahap belajar dan terus belajar ya. Apa yang saya sampaikan ini niatan tidak lebih, tidak menggurui ya, hanya ingin berbagi ya, hanya ingin berbagi. Jika apa yang kita sampaikan ini bisa menyelamatkan orang atau bisa memberi ilmu dan menyelamatkan banyak orang, semoga ini jadi pahala buat kita semua ya, sebagai terutama buat teman-teman ahli K3 ya pada dunia pertambangan. Demikian saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.